Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Signal Dakwah Islami. Salah satu kisah luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi yang dikenal atas keteguhan imannya dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dari perjuangan dakwah selama ratusan tahun hingga pembangunan kapal besar yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketaatan, dan keajaiban. Mari simak ceritanya sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Nabi Nuh alaihissalam sangat dikenal dengan kesabarannya walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati dari Nabi Nuh alaihissalam sudah sangat teruji karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Berkat kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah tertimpa berbagai macam musibah, Nabi Nuh alaihissalam memperoleh gelar Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kisah Nabi Nuh alaihissalam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Kisah Nabi Nuh alaihissalam saat berdakwah. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah pada saat terjadi kekosongan di antara dua rasul atau fatrah, yang jika dibiarkan begitu saja, ajaran-ajaran agama yang sudah dibawa Nabi sebelumnya akan dilupakan oleh para manusia. Apabila ajaran agama itu sudah ditinggalkan, maka para manusia kembali melakukan berbagai macam dosa, seperti melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan meninggalkan amalan kebaikan. Pada masa patrah itu, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu kenabian dari Allah untuk memberikan ajaran agama Islam. Pada saat itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah, melainkan yang disembah adalah patung berhala yang dibuat oleh tangan para manusia atau para kaum Nabi Nuh alaihissalam. Patung-patung yang telah dibuat dan disembah itu dipercaya oleh mereka akan memberikan banyak sekali kebaikan dan manfaat. Dan mereka juga percaya bahwa patung berhala dapat menolak segala macam hal-hal buruk di kemudian hari. Berdasarkan kepercayaan kaum Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu, patung berhala yang telah dibuat dan nama patung-patung itu berasal dari nama para ulama yang hidup di masa sebelumnya. Mereka membuat dan memberikan nama berdasarkan nama ulama terdahulu dengan alasan untuk mengenang jasa para ulama tersebut dan semangat ibadah umat terdahulu. Nama patung berhala yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang belum mengenal Allah seperti Wat dan Suda, Yatub, dan Nasr. Pada masa-masa kondisi suatu kaum sedang mempercayai
patung berhala itu, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk meyakinkan para kaum itu agar mengikuti ajaran Allah dan tidak menyembah patung berhala. Nabi Nuh alaihissalam memiliki kemampuan yang cukup luar biasa ketika berargumentasi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam memiliki akal yang cerdas dan kemampuan bicara yang santun, baik, dan sabar dalam beradu argumentasi. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah diutus oleh Allah selalu berusaha untuk meyakinkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah menyerah untuk menyadarkan kaumnya, dan ia selalu mencari berbagai macam cara seperti melakukan dakwah. Namun, kaumnya yang tidak taat itu menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat." Surat Al-A'raf ayat 59. Dakwah-dakwah Nabi Nuh alaihissalam berupa ajakan kaumnya untuk melihat dan merasakan segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, mulai dari matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tak hanya itu, tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan air yang mengalir yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia termasuk ciptaan Allah. Perubahan siang dan malam serta hal-hal yang ada di muka bumi ini adalah bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar ada dan Tuhan yang harus disembah, bukan patung berhala yang disembah. Bukan hanya memberikan bukti akan tanda kebesaran Allah, Nabi Nuh alaihissalam juga memberikan dakwah bahwa setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan ada ganjarannya dari Allah. Apabila amalan perbuatan yang dilakukan berupa kebaikan dan menaati perintah Allah, maka manusia akan mendapatkan surga. Sementara itu, jika amalan perbuatan yang dilakukan berupa keburukan atau tidak menjalankan perintah Allah, maka ganjarannya adalah neraka. Kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati Nabi Nuh alaihissalam dalam menyebarkan agama Allah melalui dakwah selalu ditolak oleh sebagian besar dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun banyak yang menolak ajaran Allah, tetapi masih ada manusia yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengikuti ajaran Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam selalu melakukan dakwah agar kaumnya tidak berjalan di jalan yang sesat, yang bisa merugikan diri sendiri karena diberikan azab oleh Allah. Ajakan-ajakan beliau dalam dakwahnya selalu berhubungan dengan tidak menyembah patung berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap agar kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang.
Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga mengajarkan kepada kaumnya untuk selalu saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Beliau juga sangat berjuang dengan keras agar sifat sombong yang dimiliki oleh manusia dengan kedudukan yang cukup tinggi itu agar menghilangkan sifat-sifat buruk dan digantinya dengan memberikan kasih sayang. Namun perjuangan yang telah dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan yang telah dilakukan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyadarkan kaumnya kembali ke jalan yang benar dan terang, ternyata tetap tidak berhasil. Mayoritas kaumnya tidak percaya dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah dan beriman kepada Allah. Hanya ada beberapa manusia saja yang ingin menerima ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan itu pun tidak sampai 100 manusia. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala selama ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia, para pengikutnya, dan hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari keramaian masyarakat dan jauh dari kota. Mereka sangat bersemangat dalam membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Alasan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar para masyarakat tidak banyak yang tahu, dan Nabi Nuh alaihissalam bersama manusia yang menerima ajakannya dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha untuk menjauh dari keramaian dan berharap tak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh para manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami, akan tiba waktunya jika kalian akan diberikan azab oleh Allah atas amalan perbuatan yang telah kalian perbuat. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan Allah. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tetap semangat dalam mengerjakan kapal besar, hingga pada akhirnya kapal besar itu berhasil dibuat, dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Banjir bandang. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam.
Bahkan anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan setan dan hasutan dari kaum kafir itu. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya, hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai mengenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan, air yang sudah mengenangi daratan rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya, air bah itu sudah mulai mengenangi seluruh daratan. Dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majroha wa mursaha, melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang bernama Kan'an timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu, dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Surat Yunus ayat 73. Nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam terdapat beberapa nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, kesabaran dan ketabahan di jalan Allah. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah melakukan dakwah kepada kaum kafir dan zolim selama 950 tahun menunjukkan kesabaran dan ketabahan untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita akan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan atau ujian kehidupan. Kedua, bijaksana. Setiap keputusan yang diambil oleh Nabi Nuh alaihissalam selalu penuh dengan pertimbangan. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah sebelum menentukan sebuah keputusan, agar keputusan yang diambil tidak salah dan berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan diri kita. Sebaiknya setiap ingin mengambil keputusan, selalu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, sehingga keputusan yang diambil dapat membuat diri kita tenang. Ketiga, membela mereka yang miskin, tertindas, dan lemah. Nabi Nuh alaihissalam selalu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Amalan kebaikan ini perlu dimiliki oleh diri kita agar banyak orang yang terbantu dan terhindar dari hal-hal yang dapat menindas dirinya, sehingga suatu kehidupan semakin bahagia. Selain itu, membantu orang lain bisa menambah pahala untuk kita. Keempat, selalu bersyukur. Nabi Nuh alaihissalam selalu bersyukur terhadap keadaan yang diterima oleh dirinya, yang selalu dihina dan diejek oleh kaum kafir. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita dapat belajar bahwa hidup ini harus penuh dengan rasa syukur, agar kehidupan menjadi lebih tenang dan lebih mementingkan untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Pertama, umur panjang hingga 950 tahun. Kedua, mampu membuat bahtera yang besar dan kokoh. Ketiga, selamat dari azab dan menjadi nenek moyang dari umat manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.